Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, sedikit kesimpulan dari membaca buku Seni Menjaga Kewarasan Hidup pada judul Doa Adalah Senjata Orang yang Beriman. Sebelum masuk ke inti judul ini, ada sebuah istilah bahwasanya intensitas bisa mematikan kepekaan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat kalau orang baru pertama kali umroh, dia pasti akan menangis. Biasanya akan menangis, akan terharu dengan perasaan yang begitu mendalam. Tapi nanti kalau udah umroh yang kedua, umroh yang ketiga, dia bakal ngerasa biasa aja. Begitu juga ketika kita melihat para pedagang yang ada di sekitaran Mekah dan Madinah itu ya. Mereka itu ketika waktunya sholat tiba, mereka hanya menutup tokonya, kemudian sholat di depan tokonya. Yang jadi pertanyaan bagi kita, kenapa nggak sholat di dekat Masjidil Haram aja gitu ya. Nah, itu dia, kembali lagi kepada tadi istilah yang pertama, intensitas bisa mematikan kepekaan. Maka begitu juga dengan kegiatan kita sehari-hari. Kita pertama sholat, mungkin baru pertama belajar sholat waktu masih kecil, begitu semangat, begitu antusias. Tapi makin kesini sholat hanya terasa sebagai penggugur kewajiban ataupun hanya sebagai rutinitas belaka yang tidak ada isinya, karena kita tidak betul-betul menjadikan sholat sebagai wasilah, sebagai perantara pengaduan kita yang sebenarnya kepada pemilik alam semesta, pencipta kita semua. Begitu juga intensitas bisa mematikan kepekaan kita ketika interaksi kita dengan Al-Quran sudah tidak terasa lezat lagi. Dan salah satu yang bisa mematikan rasa kita itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah karena dosa. Kita awal mulanya menggebu-gebu, bahkan kita meneriaki mimpi kita berkata pada diri kita sendiri dengan penuh percaya diri, aku akan menghafal Al-Quran, ya kan? Aku akan menyelesaikan hafalan. Aku akan memberikan mahkota kepada kedua orang tua. Nah, tapi ketika memasuki kancahnya, ternyata di waktu-waktu yang seharusnya tidak tidur, malah kita tidur. Itu bukti bahwasanya intensitas bisa mematikan kepekaan. Maka perlu kita menilik ulang dan memperbaiki kembali niat kita, kemudian membangunnya kembali bahwasanya kita harus mengingat Al-Quran adalah sebaik-baiknya zikir, ya kan? Sebaik-baiknya zikir dan sebagai sarana media qurbah kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga yang dikisahkan di dalam sebuah sirah sahabat, bahwasanya sahabat Usaid Khudair, beliau pernah membaca Al-Quran pada tengah malam, kemudian di situ dia tambatkan kudanya dan di samping kudanya ada anaknya yang masih kecil. Ketika beliau membaca, kemudian kuda itu nggak bisa diam, nggak tenang. Kemudian dia baca lagi, tetap nggak bisa diam. Ketika dihentikan bacaannya, baru kuda itu tenang. Kemudian keesokan harinya si Usaid Khudair ini mengadukan perihalan kepada Nabi SAW. Kata Nabi, kalau misalnya engkau itu terus meneruskan bacaanmu, maka kelak di pagi hari engkau akan melihat malaikat dengan kedua matamu tanpa hijab. Itu. Jadi intinya apa, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa agungnya amalan qiraatul Quran, tilawah Al-Quran gitu.
sampai malaikat pun sendiri datang untuk menyimak gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah doa adalah sebagai senjata orang yang beriman. Sebagai seorang mukmin yang waras, tentu dia akan menjadikan doa sebagai sarana curhatnya yang terbaik, melebihi orang tuanya, melebihi temannya, melebihi buku diarinya, melebihi apapun. Nah, tapi ada sebuah kesalahan ketika kita dalam berdoa, yaitu kita terlalu tergesa-gesa, terlalu terburu-buru ingin segera dikabulkan dari doa-doa yang kita panjatkan. Seharusnya kita ingat sebagaimana peristiwa Taif pada zaman Nabi Muhammad SAW, ketika beliau berdakwah ke Taif, beliau dicampakkan, dilempari batu, ya kan? Kemudian sampai malaikat gunung yang menjaga sebuah gunung itu menawarkan ingin melemparkan gunung, tapi beliau sabar. Bahkan beliau berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kelak akan aku berharap akan muncul panji Islam dari Taif itu. Beliau baru dikabulkan doa beliau ketika 10 tahun berlalu ya. Jadi baru dikabulkan seperti lahirnya anaknya Abu Jahal, yaitu Ikrimah bin Abu Jahal. Itu menjadi pelajaran penting bagi kita. Sekelas Nabi saja doanya itu dikabulkannya 10 tahun kemudian. Maka sungguh tidak pantas bagi kita berdoa kepada Allah, kita memaksakan kehendak, pokoknya apa-apa maunya sesuai keinginan gue gitu ya kan. Pokoknya harus ya Allah kabulkan gitu. Kalau nggak dikabulkan, engkau nggak akan disembah lagi ya. Siapa gue ya kan. Nggak nyembah gue juga udah amat ya kan. Berarti kita gitu. Pak, kembali lagi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Dan doa itu akan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi tidak terdapat di dalamnya yang pertama adalah doa untuk kemaksiatan atau memutus silaturahmi. Jadi doa seorang muslim itu akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi dia tidak meminta kepada Allah untuk doa yang suatu hal yang tidak baik, kemungkaran, dan meminta suatu hal yang bisa memutuskan silaturahmi. Kemudian juga doa akan selalu dikabulkan selama seorang hamba itu menjauhi kemaksiatan. Sebenarnya doa itu sangat mudah Allah kabulkan, tapi mungkin kita terlalu sering menyelipkan doa itu dengan huruf S ya kan, jadinya dosa ya. Makanya doa kita tertahan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Baik teman-teman, dari buku yang saya baca dari Agar Akhirat Dekat di Hati, Ta'alqul Qalbi bil Akhirati, saya simpulkan sedikit dari buku tersebut agar menjauh dari maksiat. Sebenarnya maksiat itu banyak sekali, peluang-peluang maksiat, terutama pada diri kita gitu. Itu sangat sulit sekali kita agar tidak bermaksiat, apalagi kita bermaksiat dalam kesendirian. Itu sangat luar biasa. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nas ayat 4, min syarril waswasil khannas, dan kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Jadi setan iblis sudah berjanji kepada Allah akan selalu mengganggu manusia sampai akhir kiamat. Maka dari itu kita harus sering berdoa, minta pertolongan kepada Allah, karena
Karena apa? Karena doa itu adalah senjata orang mukmin. Ad-du'u silahul mukmin. Maka ketahuilah teman-teman, ada segumpal darah dari tubuh kita. Maka kalau dia baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Kalau dia rusak, maka seluruh tubuhnya akan rusak. Itu adalah hati. Maka kita harus menjaga hati kita untuk meminta pertolongan kepada Allah agar dijauhi maksiat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali dengan saya yang akan menyimpulkan buku 20 Sebab Pria yang dikarang oleh Dr. Salman Fadl Audah. Yang di dalam salah satu babnya ialah menceritakan aib orang lain. Terkadang setan datang dengan aib orang lain. Dengan menceritakan aib orang lain, ia merasa bahwa dirinya itu lebih baik daripada orang yang dibicarakan gitu. Misalkan ia berkata, si fulan semoga Allah merahmati, tidak pernah sholat malam, tidak pernah berpuasa, dan si fulan yang itu tidak pernah melakukan kebaikan, padahal hartanya lebih banyak daripada diriku. Yang ia maksud ialah, aku ini gak seperti mereka. Aku ini sholat malam, puasa, bersedekah. Orang yang suka mencela dan menceritakan cela orang lain itu biasanya banyak cara-cara dan seni-seninya dalam membicarakan cela dan aib orang lain, sehingga ia merasa bahwa dirinya itu lebih baik daripada orang-orang yang dicela. Dan seni-seni cara-cara menggibah, membicarakan aib orang lain itu ada banyak. Yang salah satunya ialah membungkus pembicaraannya itu dengan keagamaan dan kesolihan, dan banyak cara-cara lainnya. Yang semua hal tersebut ialah penyakit-penyakit hati yang paling besar dan merupakan penipuan terhadap Allah dan makhluknya. Mungkin cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan menyimpulkan buku yang berjudul Agar Al-Quran Menjadi Motivasi Hidup Anda, yang dikarang oleh Ustadz Hidayatullah LC Al-Hafiz. Saya akan menyimpulkan bab yang berjudul Islam antara menjadi Muslim antara idealita dan realita. Menjadi Muslim itu adalah idealita, sebab poinnya adalah kita menjadi baik di mata Allah, karena Allah menyukai orang-orang yang kembali kepada jalannya. Tentu jalannya yang di sini yang dimaksud adalah Islam. Maka na Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyah walakin kana hanifan muslimah. Ya, agama yang hanif ya ini Islam. Tentu di sini yang dimaksud adalah Islam. Tapi sekarang fenomena yang kita lihat adalah banyak Muslim seperti layaknya tidak Muslim, karena banyak orang selain non Muslim melihat orang Muslim seperti agamanya sendiri gitu, karena dia tidak menjalankan nilai-nilai Islam tadi, atau boleh disebut idealitanya berseberangan dengan realitanya. Sebenarnya jika seorang Muslim menjalankan nilai-nilai yang ada pada Islam, tentu nilai dan martabatnya akan berbeda di depan orang yang selain Muslim, bahkan di depan orang sesama Muslim yang belum menjalankan Islam seutuhnya. Jadinya di sini di bab ini menjelaskan bahwa idealita
dan realita harus jalan bersamaan. Jangan idealita berseberangan dengan realita. Jadinya mari kita harus ingatkan, kita sama-sama harus menjalankan, mungkin kita harus menjadi muslim yang kafah, yang seutuhnya menjalankan nilai-nilai yang ada pada Islam ini. Mungkin cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, dan saja saya akan menyimpulkan sebuah buku yang saya baca tadi yang ditulis oleh Al-Ustaz Abi Rajud An-Nasrawi yang berjudul Membuka Langit Surga dengan Amalan-amalan Ringan. Jadi di mana yang saya ketahui di dalam buku ini adalah bahwa jalan dalam untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, Mafatihul Jannah la ilaha illallah, bahwa pintu-pintu surga itu adalah kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oleh karena itu, kalimat ini juga disebut dengan kalimat tahlilan, yang biasanya kita membacanya setelah kita sholat atau ketika ada acara, pasti tahlilan ini sering dibaca. Oleh karena itu, dan kalimat ini adalah salah satu yang sangat penting kita amalkan atau kita kerjakan ketika kita selesai sholat atau ketika waktunya kita ada untuk membacanya, maka bacalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ini juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kalimat ini, sebagaimana yang beliau bersabda, la yamutu abdun syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, zalika yarji'u zalika ila qalbin muqinin illa dakhalal jannah. Artinya, tidaklah seorang hamba membaca kalimat hendaklah seorang hamba meninggal dunia dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, dengan sepenuh keyakinan hatinya, maka kecuali wajib baginya masuk surga. Oleh karena itu, dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita seorang hamba, ketika kita nanti di akhirin hidup kita membaca kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini akan dijamin untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kalimat tersebut ketika seorang hamba diakhiri hidupnya dengan membaca kalimat la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya. Dan adapun cara kita untuk membiasakan diri kita untuk membaca kalimat ini adalah dengan kita sering-sering untuk membacanya. Bukan hanya kita mengucapkan dengan bibir kita, akan tetapi kita harus meyakinkan sebuah apa yang kita ucapkan ini. Karena ketika kita membaca kalimat ini,
dengan kita tidak meyakini atau tidak percaya dengan kalimat tersebut, maka itu belum tentu diterima oleh Allah SWT. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang tahlilan ini juga. Sebagaimana beliau sabda, man qala la ilaha illallah mukhlisin qila wa ma ikhlasuha qala antahjizuha an maharimillah. Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas membacanya, maka dia pasti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada seorang sahabat bertanya kepada beliau, apakah ikhlasnya? Beliau menjawab, kalimat itu adalah kalimat yang menjauhkan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai seorang hamba Allah atau sebagai makhluk Allah, maka jangan lupa kita untuk mengingat kalimat ini, karena kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah salah satu jaminan yang bisa kita masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia ringan kita lihat atau semele kita lihat kalimat ini, tetapi dia sangat penting, sangat memberikan jaminan kepada hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tadi berjanji kepada hambanya akan dimasukkan ke dalam surganya ketika diakhiri hidupnya dengan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekian, kurang dan lebihnya. Kalau ada kata-kata saya salah, itu datangnya saya pribadi, dan kalau ada kata-kata saya benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun rangkuman yang saya baca dalam buku karya Buya Hamka, yaitu Bohong di Dunia. Jadi di dalam buku ini disebutkan bahwa bohong ada suatu bohong yang diperbolehkan, yaitu diantaranya bohong untuk menjaga perasaan orang lain. Contohnya ketika pasien bertanya kepada dokter, dokter, apakah penyakit saya bisa disembuhkan? Padahal dokter itu di dalam hatinya sudah mengetahui bahwa penyakit itu tidak bisa disembuhkan dan dapat mengakibatkan kematian. Tetapi dokter itu menjawab kepada pasien tersebut, sesungguhnya kita sebagai manusia hanya bisa berharap pada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyaklah berdoa agar Allah menyembuhkannya. Itulah bohong di antara yang diperbolehkan. Lalu Nabi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu bahwa ada bohong yang dihalalkan, yaitu diantaranya yang pertama, bohong untuk mendamaikan dua orang muslim yang sedang berselisih atau bertengkar, dan yang kedua, bohong ketika di dalam peperangan, dan yang terakhir adalah bohong untuk menyenangkan hati istri. Jadi agama Islam mempunyai pendapat bahwa
ada bohong yang dihalalkan dan dapat kita lakukan pada suatu saat yang memang bohong tersebut boleh kita lakukan. Mungkin itu saja rangkuman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 25 menit ya.